Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang kami hormati, PLT Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum atau yang mewakili, Koordinator Widya Suara Ahli Utama, para undangan dan peserta yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya, sehingga kita diperkenankan berkumpul pada acara penutupan ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk lancarnya acara, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Doa akan dipimpin oleh Bapak Novi Arman. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Izinkan kami memandu secara agama Islam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu, karena atas kasih sayang-Mu kami dapat berkumpul dalam rangka acara penutupan pelatihan fungsional penyuluh hukum ahli pertama tahun anggaran 2024 dengan keadaan sehat walafiat. Ya Allah, ya Rabb, dengan rahmat dan ridho-Mu kami bersyukur atas terlaksana pelatihan ini dengan baik. Jadikanlah pertemuan ini menjadi pertemuan yang dipenuhi rahmat-Mu, serta jadikanlah pula perpisahan kami menjadi perpisahan yang dipenuhi berkah-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, jadikanlah waktu yang telah kami lalui menjadi amal yang saleh dan bermanfaat dalam melaksanakan tugas-tugas kami selanjutnya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan penyelenggaraan pelatihan fungsional penyuluh hukum ahli pertama tahun anggaran 2024 oleh PLT Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM kepada Bapak Jusman. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SDM Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Koordinator Widya Suara, Bapak Selamat, teman-teman dari BPAN, Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai unit pembina. Ini mewakili Pak Kapus satu rombongan. Sekaligus tadi Pak Kabadan, teman beliau ini tadi rapat bersama kaitannya dengan evaluasi pelaksanaan pelatihan ini. Rekan-rekan seluruh jajaran Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM, dan rekan-rekan seluruh peserta penyuluh ahli pertama yang telah mengikuti kurang lebih sebulan ya, dari tanggal 23 April sampai hari ini 22 Mei tahun 2024. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat dan bisa menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan yang telah diikuti. Pertama-tama tentunya mari kita memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pada siang hari ini Bapak Ibu seluruhnya bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya semangat dan bahagia. Apalagi peserta sudah mau pulang bertemu dengan keluarga. Izin Pak Kabadan ingin melaporkan, saya pengalaman jadi kepala divisi administrasi di 3 kantor wilayah Sulawesi, NTB dan Jawa Tengah. Saya sangat care dengan para penyuluh Pak.
dengan kapasitas saya selaku kadipmi, kaitannya dengan kemampuan berkomunikasi dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk penyuluhan. Saya suka izin sama para kanwil, sama Kadipjakum, boleh nggak saya kumpulkan penyuluh di kanwil? Saya mau nanya kebutuhannya apa? Karena ini perpanjangan tangannya Menteri Hukum dan HAM untuk lingkungan ya, untuk menyampaikan semua informasi-informasi regulasi kebijakan terkait dengan penyuluhan hukum. Apalagi pada saat masa pandemi, saya sangat terkesan dengan teman-teman penyuluh di Kanwil NTB itu sangat kreatif. Semua regulasi terkait dengan penanganan pandemi itu dikemas dengan baik dalam bentuk video virtual dan di-share ke seluruh media. Nah, hal itu tersampaikan. Dan pada saatnya pemberian reward kepada Kanwil NTB itu terbaik untuk penyuluh di Kanwil NTB. Mudah-mudahan teman-teman semua, walaupun dari luar Kementerian Hukum dan HAM ya, pembinanya BPHN selalu harus berkoordinasi di sana. Bapak Kabada yang kami hormati, izinkan pada kesempatan ini kami menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan penyuluh hukum ahli pertama sebagai berikut. 1. Pelatihan fungsional penyuluh hukum ahli pertama dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan, dimulai pada tanggal 23 April dan berakhir pada hari ini tanggal 22 Mei tahun 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 26 orang peserta. Adapun kurikulum pelatihan sebanyak 140 jam pembelajaran dan seluruhnya telah disampaikan oleh para tenaga pengajar, begitu juga oleh narasumber. Yang ketiga, bahwa pelaksanaan ini pelatihan ini berlangsung terlaksana dengan lancar, tidak ada kendala satupun yang terjadi di lapangan, dan seluruh peserta sebanyak 26 orang telah mengikuti rangkaian pembelajaran dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Pada tanggal 21 kemarin, setelah dilakukan seminar atau ujian yang dihadiri langsung oleh Sekretaris BPHN selaku penguji dan beberapa Luhut itu adalah penyuluh utama. Kalau di Puspenkom, asesor SDM aparatur ahli utama disingkat Astama. Bukan Menkomabes ya kalau Kata Pak Ramadan kampus itu Astama diganti kayak Asma katanya. Jadi lebih keren lagi Luhut, penyuluh utama. Ya, dihadiri oleh Pak Odi, Pak Joko dan teman-teman coach yang membimbing para peserta ya dalam rangka menyiapkan semua bahan-bahan untuk seminar kemarin. Dari hasil ujian kemarin, Bapak Kepala BSM yang kami hormati, akan kami sampaikan ya hasil penilaian mulai dari Bapak Ibu datang sampai mengikuti seluruh rangkaian evaluasi, semua performanya itu dinilai oleh teman-teman penyelenggara. Dan hasilnya akan kami bacakan 10 peringkat ya, top 10 peringkat ke-10. Sebelum saya sebutkan peringkat, dari 26 orang ini hanya 9 yang lulus untuk perempuannya. Lulus semua ya. Hanya ada 1 yang akan harus melakukan remedial. Nanti teman-teman dari bagian evaluasi akan menghubungi bersangkutan, akan menyampaikan kapan jadwal untuk remedialnya. Dari 26 ya, lulus sebanyak 26 orang peserta, semuanya lulus dengan catatan 1 orang peserta lulus melaksanakan remedial. Oke. Nah, untuk peringkat ke-10, nomor 10 berdiri dengan predikat baik sekali, Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Subang. Ada 3 ya.
atas nama Alif Peringkat ke-9 dengan predikat sangat baik dari Balai Pelayanan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia atas nama Rudi Lucahyo. Peringkat ke-8 sangat baik asal instansi Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun. Peringkat ke-7 Andita Mustika Wijaya Balai Pelayanan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia atau BP3MI Jawa Barat. Ini kemarin BP3MI minta asesor kami itu 3 orang kami kirim ke sana. Peringkat ke-6 atas nama Dwi Utomo Arduan migran juga sama dengan predikat sangat baik. Peringkat ke-5 predikat sangat baik dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon. Peringkat ke-4 ini Kakak Dwi Sulawesi Kalimantan Selatan, namanya sama. Baik sekali, Sekretariat Daerah Kabupaten Sumeneb, Taufikur Rahman. Ini top 3-nya dengan predikat memuaskan. Ya, 3, 2, 1 itu memuaskan. Dari pemerintah Kabupaten Tangerang, Abdul Haris. Peringkat kedua sangat memuaskan dari Badan Pusat Statistik Provinsi. Dan peringkat terbaik 1 sangat memuaskan dari Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan. Ada Pak Presiden ini dari Pertahanan. Atas nama Ayu Widyastuti. Bapak Kepala BPSDM yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu seluruh tenaga pengajar, seluruh narasumber, dan seluruh pihak yang terkait telah berkontribusi atas terlaksananya pelatihan ini dengan lancar. Demikian Bapak Kepala BPSDM yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi para bapak peserta selamat dan salam hormat untuk keluarga dan rekan-rekan di tempat kerja masing-masing. Selanjutnya mohon perkenan yang kami hormati, kami banggakan Bapak Kepala BPSDM memberikan sambutan arahan sekaligus menutup pelatihan ini secara resmi. Beli berlian untuk kekasih. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, kesan dan pesan dari perwakilan peserta kepada Bapak Dwi Utomo Ardianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala BPSD Kementerian Pendidikan, Kepala Pusat dan PLT Kepala Pusat Kementerian Pendidikan, Widya Iswara Ahli Utama dan Asesor Ahli Utama, serta Direktur Provisi Pendidikan Pendidikan, serta rekan-rekan selanjutnya yang saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita bisa berada di sini dengan keadaan sehat semua, selamat semua, serta berbahagia.
Dan tak lupa kita sampaikan sholawat untuk junjungan kita bersama Rasulullah SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Rekan-rekan, hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi kita semua karena kita telah berhasil menyelesaikan salah satu tahapan penting dalam upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kita. Jika yang kita lalui selama sebulan ini tidak hanya memberikan kita pengetahuan dan keterampilan baru, tetapi juga memperkuat jaringan kerja serta kolaborasi kita antar instansi serta lembaga. Selama di saat ini kita telah belajar banyak dari pengajar, instruktur, serta narasumber dan ahli di bidangnya. Terima kasih sebesar-besarnya untuk bantuannya. Saya meyakini apa yang kita dapatkan selama di saat ini akan menjadi modal berharga untuk kita menjalankan tugas ke depannya. Terkait hal tersebut, izinkan saya untuk mengutip pidato Rasulullah SAW di Perang Badar. Innama turhamuna wa tunsuruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dianugerahi kemenangan, rizki jika kalian berperang semata-mata untuk membela kaum yang lemah. Kita sebagai penyuluh hukum berperang dengan cara menyebarluaskan informasi hukum, membantu rakyat kecil yang lemah. Insya Allah kita akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lupa kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja sama, bekerja keras untuk menyelenggarakan diklat ini, dari panitia, fasilitator, pengantu, rekan kami Pak Suwarso. Terima kasih Pak, terima kasih kepada Bapak dan rekan-rekan semua. Diklat ini tidak akan berjalan dengan sempurna. Akhir kata, saya ucapkan selamat kepada seluruh peserta yang sudah lulus. Semoga ilmu kita didapatkan bisa berguna untuk masyarakat dan organisasi kita. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon maaf bila monitoring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelepasan tanda peserta kepada perwakilan peserta untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Berkenan Kepala BPS Bidang Hukum dan HAM didampingi PT Pratama dan Ketua Tim Kerja untuk melepaskan tanda peserta. Di sini tempat kita bertemu dengan pembelajar dari seluruh negeri yang menanti pembaharu. Marilah kita dengarkan bersama sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, sekaligus menutup dengan resmi latihan fungsional penyuluh hukum ahli pertama tahun anggaran 2024. Pada yang terhormat Bapak Razilo, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Yang saya hormati dan banggakan PLT Kapus Kumham, sekaligus juga adalah Kapus Pendidikan Kompetensi. Itu kalian kalau uji kompetensi lagi tetap bisa di sini. Koordinator BI, terima kasih teman-teman dari BPHN yang mewakili Pak Kapus dan seluruh tim kerjanya, teman-teman dari Kumham, terima kasih, para sahabat cerdas, ya,
Kemarin saya bilang sama teman-teman, kita sudah mulai membiasakan memanggil peserta pelatihan, peserta hukum itu adalah sahabat cerdas. Karena kalian pasti cerdas. Masuk menjadi aparatur sipil negara saja itu bersaing dengan banyak orang, bukan cuma 1-2 orang. Ya, jadi pasti kalian adalah orang-orang yang cerdas, terpilih, masuk di kementerian dan lembaga masing-masing. Pertama dan paling utama, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena selama kurang lebih 1 bulan kita telah selalu mendapatkan curahan rahmat, curahan nikmat, kebaikan, kesehatan, dan banyak lagi nikmat lainnya yang diberikan kepada kita di BPSD Hukum dan HAM. Ini kalau teman-teman cari tempat pendidikan yang lebih indah dari BPSDM mungkin tidak ketemu. Dan nanti kalau datang ikut pelatihan lebih lanjut akan melihat wajah yang berbeda lagi dengan BPSDM saat ini. Jadi kita sedang persiapkan, ini akan dicek menjadi lebih baik, dibagi dalam 4 sektor. Ada sektor bagian tengah, ini namanya adalah White House, gedung putih, dari ujung sana sampai ke sini nanti akan berwarna putih. Ya, kemudian ada sektor sektor paling pojok sana, ya, mulai dari gedung administrasi pendidikan, kemudian Pustenkom dan seterusnya. Ini warnanya agak biru langit muda. Kemudian di pojok sana pusat pelatihan termasuk Pustenkom ini, termasuk ruang kelas dan seterusnya. Itu warnanya agak krem sedikit. Kemudian bagian asrama atau itu warnanya adalah hijau muda. Jadi dibagi dalam sektor-sektor seperti itu. Dan banyak lagi hal-hal yang akan dilihat kalau nanti datang ke sini lagi. Maka BPS dan kemudian harus menjadi tempat bagi kita semua. Ini adalah harapan kita, inspirasi menggapai cita-cita yang mulia. Ini adalah kebanggaan kita untuk Indonesia maju selama. Terima kasih untuk seluruh peserta. Kemudian kita berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa manusia dari alam yang gelap kepada alam yang terang benderang, dan semoga kita dapat salat beliau di akhir kelak. Sahabat cerdas, para penduduk ahli hukum pertama yang telah mengikuti pelatihan selama 1 bulan dengan metode tatap muka. Metode tatap muka dari sebelumnya memang tatap muka. Di BPSD Hukum dan HAM ini sebenarnya kita sudah menerapkan metode pembelajaran kontur, Corporate University. Ada yang melihat tatap muka klasikal seperti ini dengan beragam jenis kegiatannya, ada kurang lebih 10 jenis kegiatan. Kemudian ada pembelajaran non klasikal, bahkan kadang-kadang kita blended suatu itu ada klasikal kemudian non klasikal. Dan belum banyak juga kementerian lembaga yang menerapkan metode pembelajaran dengan sistem code dengan metode Corporate University. Saya tidak tahu di tempatnya seluruh proses sudah atau belum. Jangan tidak akan belajar lagi ke sini. Terima kasih. Kalian selama 1 bulan, sahabat cerdas, selama 1 bulan pasti sudah mendapatkan banyak hal. 140 JP itu sama dengan 7 tahun berdasarkan undang-undang ASN, karena setiap tahun itu cuma 20. Jadi itu belajarnya 1 bulan cuma yang 7 tahun sudah selesai peningkatan kapasitas.
Berbagai macam materi telah didapatkan, tetapi yang paling penting dari seluruh materi yang didapatkan itu adalah diaplikasikan. Teman-teman pasti sudah mendapatkan banyak inspirasi untuk melakukan pendidikan yang kekinian, bukan pendidikan yang konvensional. Pendidikan konvensional itu adalah datang ke sana beberapa muka, itu jangkauan hanya sedikit. Datang ke satu tempat, kemudian melakukan pendidikan. Berapa orang yang dengar? 1-2 orang. Tapi kalau kalian membuat dengan terobosan yang lain, dengan menggunakan sistem IT, apapun model namanya, maka bisa menjangkau jutaan orang dalam satu waktu. Maka itu yang kita harapkan para penyuluh hukum, apalagi penyuluh hukum pertama. Itu tidak sama dengan penyuluh hukum utama. Kalau penyuluh utama itu mikirnya mereka sangat konvensional saja. Tapi kalau masih muda, apalagi generasi Z, itu luar biasa. Gen Z bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk bahkan bukan cuma dalam wilayah kerjanya, tapi lintas wilayah. Bisa di Indonesia, bahkan kalau kalian bisa buat dalam bahasa Arab nanti bisa dibaca oleh TKI misalnya, bisa dilihat oleh TKI. Kalau dalam bahasa Inggris bisa mungkin dalam bahasa Cina Mandarin bisa dilihat oleh TKI yang ada lagi di Mandarin di Cina dan lain-lain sebagainya. Jadi kalian pikirnya jangan mikir dalam regional atau dalam kawasan Indonesia saja, tapi juga dalam kawasan yang lebih luas sehingga ilmunya itu bermanfaat. Karena salah satu hal yang pasti diinginkan oleh setiap orang, ilmunya itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Itulah ilmu yang bermanfaat. Kalau ada satu orang yang sadar diri saja luar biasa, apalagi jutaan orang sadar hukum. Maka penyuluh hukum itu adalah tugas yang mulia, bukan tugas yang biasa-biasa. Sama dengan WI, kalau memberikan pengajaran kepada orang. Kalau di masjid itu, di pesantren, sama dengan tugasnya kiai, sama dengan tugasnya ustaz, sama dengan tugasnya dosen. Hanya beda bidangnya saja yang berbeda, tapi sama. Itu adalah menyadarkan manusia yang tidak sadar supaya sadar. Karena mereka pasti belum sadar, kenapa mereka harus dikasih pendidikan hukum? Karena mereka belum tahu terkait dengan banyak hal dalam persoalan hukum itu sendiri, apalagi menghadapi era kedepan. Maka terus tingkatkan kecerdasannya. Dalam masnya BPS Denungan itu adalah perkayaan kecerdasan, perbuku kemauannya, perhalus perasaannya, perkebal keimannya. Itulah model menjadi aparatur sipil negara yang berakhlak. Karena seharusnya memang core value yang ada pada aparatur sipil negara itu adalah berakhlak. Itu harus melekat dalam karakter diri berakhlak. Maka saya pesan kepada para WI dan kepada yang lain-lain, walaupun teman-teman mengajarkan ilmu apa saja, tetapi menanam karakter 10 menit, 5 menit itu menjadi lebih penting. Bukan hanya kemudian kecerdasan yang diasah, tetapi hati, jiwa perlu diasah. Coba dengar lagu Indonesia, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu yang dibangun itu jiwa. Dalam bahasa yang lebih jauh itu adalah jiwa termasuk pikiran, termasuk kemauan, termasuk perasaan, itu yang dibangun. Baru kemudian membangun sarana-sarana yang lainnya untuk Indonesia Raya. Jadi kamu di Indonesia Raya bisa wujud kalau hanya membangun infrastruktur, harus membangun jiwa. Nah, pelatihan, pendidikan itu adalah membangun jiwa daripada kita semua. Dan sesuai juga dengan misi abadi Indonesia di dalam alinea 4 Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu Pangdam Vargas telah berpikir sedemikian rupa, mencerdaskan. Dan yang dicerdaskan itu bukan cuma otaknya saja,
tapi mencerdaskan emosional, mencerdaskan spiritual. Ya. Bahkan dalam segala aspek kecerdasan. Kalau nanti teman-teman jadi lagi di Google, sekarang ada yang membahas kecerdasan itu 10 aspek kecerdasan. Ya, lebih jauh lagi. Ada kecerdasan interpersonal, ada kecerdasan sosial bahasa mereka, dan macam-macam jadi lagi di sana. Ya. Kemudian dibungkus dalam satu misi dari pendirian bangsa ini, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang terakhir, ilmu yang didapatkan di sini kalau mau bermanfaat disampaikan kepada yang lain. Dan tadi saya bilang sama Pak Kapus, teman-teman penyuluh hukum angkatan berapa ya? Angkatan 3. Kalian nggak punya nama angkatan? Mana ketua kelasnya? Siapa namanya? Masih ada WA grupnya? Nah, kalian bikin nama angkatan supaya khas. Ya. Full senyum. Jadi namanya adalah grup full senyum. Karena memang menghadapi persoalan hukum harus senyum, tidak boleh. Perlu dikabarikan di sini mereka adalah grup full senyum. Baik, 10 orang tadi telah ditetapkan sebagai top 10. Ya, memang dalam pendidikan selalu harus begitu. Ya. Tetapi pasti Bapak Ibu sebanyak 26 orang itu punya kelebihan sendiri-sendiri yang tidak dimiliki orang lain. Ya. Nanti ke depannya saya mau kasih ke mereka ini, semua orang harus dapat peringkat. Ya, ada orang yang mungkin peserta yang tadi mudah senyum, karena senyum itu juga satu kelebihan yang tidak dialami oleh semua orang coba. Ya. Tapi tidak boleh ada peserta pemarah, nggak boleh dikasih predikat pemarah, karena itu bukan sesuatu kelebihan, itu kekurangan. Ya. Tapi kalau mudah senyum, itu luar biasa. Ya. Peserta yang mudah bergaul dengan orang, itu perlu juga. Jadi kalian sendiri nanti yang pilih-pilih satu-satu, ini peserta apa, sehingga punya kelebihan sendiri-sendiri. Karena memang selalu dalam pendidikan yang saya kritisi itu adalah melihat dari aspek-aspek kecerdasan toh saja, padahal banyak aspek lain yang perlu dinilai. Apalagi kita menjadi pendidik di sekolah dasar, di TK, itu perlu semua anak adalah juara. Ketika Bapak Ibu lahir ke dunia ini juara masing-masing. Karena hanya satu apa? Iya, hanya satu apa? Yang menang. Iya, coba. Ketika sperma jutaan itu dia menembus, cuma satu yang menang. Maka kalian telah juara mengalahkan dari jutaan sperma yang lain. Ya, baik. Jadi kalian ini juara semuanya. Ya. Maka orang-orang yang cerdas saya katakan tadi, maka sejak awal juga saya kemarin ketika memberikan pembukaan pada uji kompetensi, ya saya sudah sampaikan kepada mereka semua untuk memberikan itu lebih apa ya, daya harap itu lebih tinggi karena mereka uji kompetensi. Ya kalau nggak lulus uji kompetensi, wah ini lebih ini lagi kan lebih deg-degan. Kalau ini pasti lulus semuanya biasa saja. Gitu. Kalau di sana harapan mereka untuk lulus itu lebih tinggi lagi ya. Saya memberikan penguatan kepada mereka semua kemarin supaya memiliki kecerdasan atas kepercayaan diri bahwa saya pasti bisa. Nah, itu yang penting juga. Jadi Bapak Ibu apa saja itu harus bisa, pasti bisa, pasti bisa. Ya, tidak ada yang tidak bisa di dunia ini. Oleh karena itu terima kasih ya teman-teman semua sudah berada di WBS Hukum dan HAM. Kami di sini kalau Bapak Ibu lihat itu ada hashtag kita WBS Hukum dan HAM. Positive Vibes Campus adalah kampus yang memancarkan aura positif.
Ya, atmosfernya dalam segala hal itu adalah positif. Di sini tidak ada negatif. Maka nanti semua peserta yang datang ke sini tidak boleh bicara negatif-negatif. Di sini harus bicara yang positif. Ya, nggak boleh gosip di sini. Ada yang kemarin gosip-gosip ya? Tidak boleh dendam, dengki, iri di sini. Ya, pokoknya aura kan harus aura positif, positive vibes. Nanti kalau kalian pulang cari di Google apa itu positive vibes. Itu ada 8 aspek penting di dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir adalah kampus berakhlak, karena di sini kita ingin mengangkat value ASN berakhlak pada setiap peserta. Maka terima kasih kepada angkatan full senyum. Satu bulan. Terima kasih kepada teman-teman dari BKN sebagai pembina kegiatan, dan saya kemarin juga minta kepada Dirjen PP supaya diakreditasi pelatihannya. Kita minta juga pelatihan ke depannya, nanti ke depan ke sini sudah diakreditasi. Ya, nanti akreditasi A atau apa namanya. Ya, akreditasi program dari pelatihan penyuluh hukum ini harus diakreditasi. Jadi di BPS Hukum dan HAM ini sudah akreditasi A untuk PKN 2, akreditasi A untuk PKA, kemudian akreditasi A juga untuk PKP, akreditasi A untuk Bajes, ya, kemudian Puspenkomnya maka akreditasi A. Nah, seluruh jenis pelatihan yang dijalankan di sini kita akan lakukan akreditasi. Ya, sehingga Bapak Ibu lulus dari sini memang lulus dalam hal yang perlu Bapak Ibu bangga diri, bukan tidak bangga, tapi Bapak Ibu yang membanggakan diri karena lulus dari lembaga pendidikan yang terakreditasi A. Terima kasih, dan dengan mengucapkan salam hormat buat keluarga semuanya, yang punya istri, salam buat istrinya dan anaknya, yang punya suami, salam buat suaminya, yang punya orang tua, salam buat orang tuanya, dan salam buat atasannya. Ceritakan apa yang didapatkan di sini supaya nanti atasannya dia bilang, saya kalau gitu mau menjadi penyuluh hukum ahli utama. Ya. Dan saya mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelatihan fungsional penyuluh hukum ahli pertama tahun anggaran 2024 dengan nama Full Senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, dengan telah ditutupnya kegiatan ini secara resmi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara penutupan pelatihan fungsional penyuluh hukum ahli pertama tahun anggaran 2024. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang siap